يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وصراخ ومن محن. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. قال المصنف الشيخ محمد هاشم وعن الشافعي رضي الله عنه. Ini ada harakat baru makanya saya ulang, baru ketemu. Ini cara mengartikan yang paling gampang, yang paling dekat, yang paling kena. Karena dari kemarin nggak ketemu maknanya apa ini. Wa an Syafi'i radhiyallahu anhu law usa, udah ya ini ya. Benar ya semua ya. Li aqalin nasi udah. Sorfun ila zuhadi udah. Nah ini sekarang. Falaita sya'ri, yang masih salah dibenerin. Ini paling nyambung soal. Falaita sya'ri, sya'ri pakai ain, sya'ri. Falaita sya'ri min haqqin. Nah itu alifnya itu coretan. Alifnya dicoretan. Karena kalau dilihat bentuk alif itu kayak kotoran dia, enggak bentuknya itu enggak apa ya. Lihat dari dibanding alif yang lain bentuknya. Alif yang lain enggak sepanjang ini dan bawahnya enggak lancip ya. Benar enggak kira-kira? Jadi kayak tambahan. Ada hamzahnya? Hamzah apa alif? Ada tanda kutipnya? Wah. Ternyata ada teks lain. Berubah lagi. Itu lebih rapi ya? Ya udah kalau gitu ya kirain jamal aja. Takutnya itu salah. Falaita sya'ri min ahaqqa. Min ahaqqa minal ulama. Tadi saya mau min haqqin aja langsung. Falaita sya'ri min ahaqqa minal ulama. Tapi ini kurang enak haqqin. Falaita sya'ri min ahaqqa minal ulama. Bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Bi ziyadatil aqli wa kamalihi. Ada yang berubah berarti tadi.
وقال يحيى بن معاذ لو كانت الدنيا tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa. Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa. Lakana yanbaghi lil aqili isarul khazafil baqi isarul khazafil baqi ala tibril fani. Fakaifa wad dunya khazafun fani. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Wa haqiqun liman alima annal mala wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarisin wa musabun bihadisin an yakuna zuhduhu fiha aqwa min raghbatihi wa tarkuhu aktsaru min talabihi. Selesai ya pasalnya, tak terasa. Udah. Bang Mansur. Ya. Wa ani Syafi'i. Hah?
Lau usa. Ila zuhadi. Wis. Ya ketua lakan. Alat tibri. Alat alat tibril fani. 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 Wal akhiratu tibrun. Bakin. Nah, banyak apa? Biha. Baik. Wa 'ani Syafi'i, dan dari Asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i itu nama kakeknya. Nama kakeknya yang ketemu zaman Rasulullah. Dinisbatkan ke kakeknya bernama Syafi'i yang menjadi tawanan. Tapi Syafi'i ini masih turunan Abdi Manaf. Jadi Rasulullah dan Imam Syafi'i ketemu Rasulullah dan Imam Syafi'i ketemu di Abdi Manaf, satu kakek. Jadi Abdi Manaf punya turunan, yang satu Rasulullah, yang satu Syafi'i. Syafi'i ini ketemu zaman Rasulullah sebagai tawanan perang. Pas disebutin kamu dari mana, dari sini Abdi Manaf. Ternyata satu kakek. Jadi Imam Syafi'i dengan Rasulullah ketemu dalam Abdul Manaf. Jadi Syafi'i itu nama kakeknya Imam Syafi'i. Salah satu alasannya mengapa kakeknya Syafi'i ini yang disebut sebagai Syafi'i, supaya mengenang bahwa kakeknya ini adalah bagian dari sahabat Rasulullah, bagian dari orang yang pernah hidup zaman Rasulullah, sebagai penghormatan. Jadi kalau ada kelompok Wahabi padahal namanya bukan Wahab, itu karena ngambil dari bapak. Mengapa Wahabi dibilang Wahabi padahal Imam Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab?
Nah kita ngomong Wahabi, kenapa? Harusnya salah dong. Tidak. Orang-orang kita menyebut Wahabi sebagai Wahabi, padahal imamnya adalah Muhammad. Karena Al-Wahhab ini, Abdul Wahhab, itu punya anak dua yang terkenal menjadi ulama, yaitu Muhammad dan yang satu Sulaiman. Kedua anak ini berbeda paham. Kalau Sulaiman mengikuti guru-gurunya, kalau Muhammad tidak. Ketika abangnya ini melihat adiknya, si Sulaiman melihat si Muhammad, terbersit di dalam firasatnya bahwa ini akan menjadi mercusuar Islam baru, akan menjadi mujaddid atau pembaharu Islam dengan faham yang berbeda. Jadi kakak sama adik pernah berdebat, dilihatlah ada perbedaan faham dengan guru-gurunya. Maka si kakaknya ini terkejut kepada adiknya, diadukanlah kepada guru-gurunya. Maka guru-gurunya semuanya berfirasat bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang akan muncul dari diri dia, yaitu kelompok-kelompok yang baru. Itulah sebabnya disebut Wahabi. Salah satu alasannya di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan imam kita bukan Wahhab, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahhab itu bapaknya. Ente salah ngambil begitu. Ulama kita nggak salah, ulama kita itu mengikuti tradisi memang dalam penyebutan ulama. Buktinya Syafi'i yang dibilang Syafi'i bukan, buktinya Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i. Syafi'i malah nama kakek. Harusnya kalau dibilang Imam Syafi'i harusnya kembalinya ke kakeknya, bukan kayak Syafi'i. Tapi Muhammad bin Idris itu namanya Imam Syafi'i, punya kakek yang terkenal di kisahnya itu ketemu zaman Nabi untuk penghormatan. Dan juga dalam satu kisah itu Asy-Syafi'i artinya orang yang menolong, dikarenakan Al-Imam Malik pernah tertolong oleh muridnya ini si Syafi'i. Soal yang ada orang hamil terus dikubur gara-gara meninggal, rupanya begitu dibongkar anaknya masih hidup. Pas dibedah anaknya masih hidup. Kata Imam Malik, kalau sampai dikuburin tuh gue sama aja membunuh orang. Karena Imam Syafi'i suruh bongkar kuburannya, maka Imam Malik berterima kasih. Maka dipujilah muridnya ini, anta Syafi'i, kau adalah penolongku. Jadi murid bisa saja menjadi penolong guru. Enggak selamanya guru yang menolong murid. Bisa jadi justru sebab muridlah guru itu tertolong. Faktanya ada. Kadang-kadang guru itu udah lemes, udah capek. Guru juga pengen kayak manusia biasa, tapi kalau mandang murid-muridnya nggak jadi, bener nggak? Muridnya masih pada mau ngaji, masih pada mau jadi orang bener, nggak jadi tuh gurunya. Padahal gurunya pengen juga maksiat, bener ya? Waqal wa 'ani Syafi'i, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Lau seandainya usa diwasiatkan, diberikan wasiat, nasihat maksudnya di sini ya, diberikan nasihat li'aqalin nasi, kepada orang yang paling berakal, li'aqali kepada yang paling berakal, an-nasi di antara manusia. Atau kalau ngertiin bakunya begitu, kalau ngertiin per huruf, li'aqali bagi yang paling berakal, an-nasi di antara manusia, ya maksudnya bagi manusia yang paling berakal. Dibalik sarfun ila zuhad, yaitu mereka harus menengok kepada orang-orang yang ahli zuhud.
seandainya diwasiatkan kepada orang-orang yang paling berakal, kepada orang yang paling berakal, salah satu orang yang paling berakal, sarfun ila zuhad, hendaklah mereka itu memilih atau berteman atau bergaul atau berpaling menengok gitu, maknanya banyak ya. Ila zuhad, kepada orang-orang yang zuhud. Seandainya ada wasiat, hendaklah kamu bergaul sama orang-orang zuhud aja. Falaita sya'ri, falaita maka aduhai seandainya. Laita itu taman, artinya berandai-andai. Falaita sya'ri, falaita maka aduhai seandainya sya'ri rambutku. Sya'ri rambutku. Yang punya kitab bahasa terjemahan antum ya? Waktu itu ya? Yang dari kantor. Siapa yang punya? Hah? Hah? Nama apa? Dilihatnya ntar artinya tuh takut salah. Ntar bawa habis ngaji. Ini saya cuma ngatin per artinya, takutnya salah. Karena tadi saya mau rubah, ternyata di Bang Jamal tetap ada hamzah. Ya nanti. Falaita sya'ri maka aduhai seandainya sya'ri rambutku, min ahaqqa, termasuk dari yang paling berhak, dari yang paling berhak, yang mendapatkan hak. Minal ulama, termasuk daripada para ulama, mendapatkan hak sebagai para ulama. Rambut di sini maksudnya adalah diri ya, diriku. Imam Syafi'i sering kalau ngomong tuh pakai anggota badan. Dalam kitab Asy-Syafi'i fi Madzhabihil Qadim wal Jadid. Jadi kitab tentang Syafi'i punya dua mazhab lama dan mazhab baru. Itu saya ingat ada kalimat seandainya seandainya ada orang membicarakan tentang ilmu, maka tanganku, kata Imam Syafi'i itu langsung berbicara, langsung menggigil. Kalau ada diajarkan tentang satu kalimat, satu ilmu, satu adab, maka darahku, tanganku langsung bergetar. Saking pengen mendapatkan ilmu, saking pengen nyamperin ilmu, tangannya kayak mau lari. Tangannya sendiri mau lari, kayak mau copot, saking apanya tuh, saking pengen bersegera gitu maksudnya. Sama kayak kita ada istilah, lu lihat duit aja mata lu hijau, mata hijau, padahal maksudnya diri kita itu kepengen, simbol kias. Minal ulama, termasuk daripada para ulama, biziyadatil akli wa kamali. Mengapa ulama itu mesti zuhud? Biziyadatil akli, dengan sebab ada plusnya. Ziyadah itu tambahan. Dengan sebab ulama itu punya nilai, punya plus al akli pada akalnya, wa kamali, dan akalnya sempurna. Maksudnya gimana nih cara ngerangkai kata-katanya? Kata Imam Syafi'i gini, seandainya memang orang-orang itu atau orang yang punya akal itu diwasiatkan untuk bergaul dengan orang zuhud, aduhai, alangkah bahagianya kalau rambutku ini termasuk dapat keberkahan, dapat secercah, gitulah istilahnya. Seandainya anggota badanku ini termasuk rambutku, diakui termasuk para ulama yang zuhud, yang memang para ulama dikaruniai akal yang lebih dibanding manusia lain, gitulah gampangnya. Jadi ulama itu punya ziyadatil akli ya. Ulama itu punya kelebihan akal dibanding yang lain yang bukan ulama. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, kalau jadi ustadz itu mesti pintar-pintar. Pokoknya walaupun nggak tahu jawabannya, jawab aja. Walaupun nggak tahu jawabannya, jawab aja. Tapi bukan berbohong ya. Maksudnya misalkan ada kosakata yang menerangkan bahwa ada binatang di Arab begini. Kalau di sini kadal ya, ngerti nggak? Jadi ada binatang namanya
Dog itu kalau di kamus artinya binyawak, padahal bukan binyawak. Dog itu adalah kadal besarnya seperti binyawak, tapi bentuknya seperti cicak. Di Indonesia kan nggak ada. Nah kata Mbah Maimun Zubair, kalau jadi ustadz mesti pinter-pinter. Pokoknya kalau di Indonesia begini, gitu, ngerti nggak? Tapi dog ini kalau binyawak halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena binatang buas, berkuku tajam, hidup di dua alam, lidahnya beracun. Terus kadal halal apa haram? Haram. Hidup di dua. Cicak halal apa haram? Kenapa? Karena menjijikkan. Jadi secara naluri umum orang kalau lihat cicak jijik. Nah, dog ini persatuan antara tiga binatang ini. Gedenya kayak binyawak segini, tapi bentuknya seperti cicak. Tapi jalannya seperti kadal, hidupnya di padang pak. Itu boleh dimakan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada nggak di Indonesia? Tapi di kampus diartiin binyawak. Iguana lagi. Ada. Bukan bunglon. Hah? Kayak binyawak, cuman jadi besarnya seperti binyawak, jalannya seperti kadal, badannya seperti cicak, lembut. Nah, itu boleh dimakan di Arab ya. Tapi ketika, dengerin, seperti binyawak apa? Dengerin. Badannya seperti binyawak, jalannya seperti kadal di atas padang pasir, bentuknya seperti cicak lembut, itu boleh dimakan. Tapi dalam satu hadis, ketika Aisyah menyediakan kepada Nabi nggak nyentuh. Artinya tidak haram, tapi Nabi nggak doyan. Nabi kalau bilang haram pasti disuruh singkirkan, tapi Nabi diam. Ngerti nggak? Kalau Nabi diam berarti Nabi membolehkan buat orang lain, tapi Nabi tidak makan. Jadi ciri khasnya Nabi adalah tidak memakan makanan yang bentuknya menjijikkan, bentuknya itu nyeremin. Dulu ada bos saya namanya Ibu Amira Ganis, itu sepupunya Anies Baswedan. Itu kalau makan bekakak ayam palanya dipajang, itu dia nggak mau makan. Nah, kata dia kalau makan makanan yang menjijikkan menurut dia ya, pokoknya yang kalau dipandang lucu nyeremin gitu, kayak ayam ngangkang itu dia nggak mau makan, mendingan ayamnya dipotong-potong. Jadi ada manusia-manusia kayak gitu, termasuk Nabi Muhammad. Nabi itu kalau lihat binatang walaupun halal tapi serem lah, nggak mau deh. Ya mungkin kalau sekarang Nabi nggak mau makan mie karena mie cacing, mungkin ya. Nah termasuk juga bawang putih, bawang merah itu sahabat boleh makan, keluarganya boleh makan, tapi Nabi tidak. Kata Nabi, makanlah bawang merah dan bawang putih, artinya sehat, artinya halal, artinya bagus. Wah, tapi walaupun bagus kata Nabi, walakinni la akul, akan tetapi saya tidak makan bawang. Li'anni atakallamul malaikah, karena saya ngomong sama malaikat. Jadi malaikat nggak suka bau bawang. Bau bawang tuh bau keringat, bau mulut yang bau bawang. Itu malaikat tuh kalau ada orang bau bawang dia nggak mau dekat sampai dia bersiwak, sampai dia gosok gigi. Sama kalau badannya bau bawang, ya badannya bau keringat, itu malaikat nggak dekat. Nah para ulama mengkiaskan bau rokok. Bau rokok kan bau keringat. Nah kalau keringat kita basah, yang rokoknya itu udah masuk ke dalam badan, walaupun nggak ngerokok terus badan kita bau, nah itu malaikat menjauh. Pokoknya yang bau-baunya nggak enak, ya, yang bau-baunya nggak enak tuh malaikat tidak mendekat. Jadi kata Nabi, makanlah bawang putih dan bawang merah, berarti itu bagus dan sehat. Tapi saya tidak makan karena saya berbicara dengan malaikat. Jadi ulama itu mesti pinter-pinter tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau ada binatang di Arab atau apa saja kosakata yang tidak ada di Indonesia tapi di Arab ada, itu mesti disama-samain gitu. Harus pinter-pinter. Nah itu Imam Syafi'i berharap katanya bagian dari tubuhnya itu mendapatkan hak seperti para ulama, maksudnya supaya zuhud. Padahal Imam Syafi'i kalau masalah zuhud kagak pakai diajarin, memang dari kecil udah orang susah.
sampai besar pun belum jadi ulama tetap susah hidupnya, tapi masih ngomong pengen jadi orang zuhud. Nah kalau kita dan nyungsep ke belakang pengen jadi orang kaya, tiap hari kerjanya menghayal ya rakus. Pengen kaya bagus, kerja supaya kaya bagus, tapi jangan menghayal supaya punya ini punya itu. Menghayal itu nggak boleh, tapi kalau kerja boleh. Kerja supaya punya motor, supaya punya mobil itu boleh. Tapi kalau tidak ada sebab yang memungkinkan, jangan ke arah sana. Waqala, dan berkata juga Yahya bin Mu'adzin. Yahya itu nama tapi terbuat dari fi'il, dari kata kerja. Hayya Yahya, artinya hidup, tapi bukan di sini artinya hidup, ini artinya udah Yahya. Jadi ada nama-nama yang memang diambil dari asalnya dari kalimat yang sudah dipakai. Seperti nama Ahmad. Ahmad kan artinya aku memuji. Tapi ketika sudah jadi nama orang udah nggak dibilang aku memuji lagi artinya, tapi Ahmad. Gitu ya. Sama kayak nama-nama kita kan ada artinya. Tapi kan nggak dibilang itu artinya, nggak dibilang ke artinya. Jadi ada nama untuk penggunaan saja, ya. Tapi tidak dihukumi sebagai artinya. Seperti bakpao. Bakpao halal atau haram? Halal. Tapi kalau lihat namanya haram, karena bakpao artinya babi kukus. Zaman dulu bakpao itu babi kukus. Nah sekarang padahal kacang hijau dikukus, tetap aja dibilang bakpao babi kukus karena emang udah jadi nama. Hotdog artinya apa hotdog? Anjing panggang. Ya anjing panggang. Tapi kita makan nggak? Makan. Padahal isinya bukan anjing. Nah kalau lihat nama haram nggak? Haram. Kalau lihat namanya. Waqala Yahya bin Mu'az. Ini Yahya bin Mu'az biasanya Ar-Razi belakang. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini salah seorang ulama, pembesar ulama. Lau kanatid dunya tibran, lau seandainya kanat ada. Siapa ad-dunya, yaitu dunia, tibran. Dunia itu bertaburan, berhamburan, melimpah. Yafna, tapi hancur. Banyak, megah, besar, luas, tapi hancur. Wal akhiratu khazafan, tapi akhirat segenggam, ya beqa, tapi kekal. Dunia luas, berhamburan, banyak, menggiurkan, tapi akhirat cuma segenggam, tapi kekal. Nah kalau orang pintar pilih mana kira-kira? Gitu kalau orang pintar. Teorinya. Nah ini cerita kiasannya. Lakana maka pastilah yang bagi sudah semestinya, sudah seharusnya lil akil, bagi orang yang pintar, yang cerdas, yang berakal, itharul khazafil baqi, lebih memilih segenggam yang kekal ala tibril fani, daripada yang berlimpah tapi rusak. Kalau orang yang berakal itu kiasan doang. Jangan punya motor dijual, jangan ribet karena ngeribetin orang. Fakaifa, maka bagaimana mungkin, maksudnya adalah maka bagaimana mungkin seseorang itu lebih memilih dunia. Wad dunia khazafun fanin, padahal dunia adalah berlian yang rusak, sesuatu yang berhamburan yang rusak. Wal akhiratu tibrun baq, akan tetapi akhirat itu walaupun segenggam itu kekal. Bagaimana mungkin kalian bisa memilih dunia
Padahal akhirat itu segenggam tapi wa atharal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi semua yang menyampaikan, yang menjadikan jembatan kepada akhirat tidak dihitung dunia, dihitungnya akhirat. Ya, selebihnya baru dihitung dunia. Selama semua harta kita menunjang ibadah itu namanya akhirat. Karena akhirat tidak bisa dijangkau kecuali dengan dunia. Wa haqiqun, dan sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi hak, sudah menjadi keharusan. Liman alima, bagi siapa saja yang sudah mengerti, annal mala, bahwasanya harta, matrukun, itu akan ditinggalkan liwarisin, untuk ahli waris. Punya harta buat ahli waris. Terus mau ngapain, dunia terlalu berlebihan. Tapi kalau kita niatnya begini, saya pengen jadi orang kaya, pengen punya aset banyak supaya anak saya nanti nggak jadi pengemis, nah itu bagus. Karena di dalam Al-Quran juga begitu, ya. Janganlah kamu tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan apa? Sengsara, nanti mereka minta. Dulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang paling kaya. Lebih kaya dari Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu saat meninggal, sakit di Mekah, mau meninggal maksudnya. Terus wasiat ke Nabi, ya Rasulullah, saya udah sakit keras nih, kayaknya saya mau mati nih. Saya punya harta yang demikian banyak, kau tahu? Ya, saya tahu. Gimana ya Rasulullah kalau saya korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya? Kata Rasul, jangan. Bagaimana kalau separuhnya? Jangan. Bagaimana kalau sepertiganya? Boleh sepertiga. Wasulus katsir. Dan sepertiga hartamu itu sangat banyak. Sepertiga dari hartanya dia sangat banyak. Berarti 2/3 itu untuk keturunannya. Dan kebetulan dia punya anak tunggal perempuan, dapatlah semua hartanya. Nah, kalau sekarang ada janda gitu, rebut lah. Ada perawan bapaknya mau mati, ngantri. Di mana ya ada perawan yang bapaknya mau mati, cariin sampai nyari. Saking banyaknya itu harta, kata Nabi, wasulus katsir. Sepertiga itu sudah banyak sekali ukurannya dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Nabi teruskan itu hadisnya, ya. Kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya itu lebih bagus daripada dia miskin akan meminta. Jadi boleh niat kaya untuk keturunan itu boleh, tapi jangan mengajarkan keturunan menjadi cinta dunia. Kalau kita kan kebalik, kayanya belum tapi anak dididik sudah cinta dunia, ya udah dirongrong terus. Minta HP yang bagus, yang terbaru, Huawei 2 juta doang, murah Pak. Ya dah, beliin. Lagi makmur, lagi kerja lagi lancar, lagi pandemi lagi dah puyeng Pak. Ya Allah, Indonesia begini, Indonesia disalahin. Kemarin lagi makmur lupa. Ingat itu. Jadi kalau kita lagi lapang, lagi susah, lagi lapang, lagi luas, diberikan kepada anak sekedarnya saja. Sayyidina Ali itu ngedidik kita. Anak itu kalau masih batita, bayi 3 tahun, jadikanlah dia seperti raja. Tapi kalau dia sudah balita, bayi 5 tahun, jadikanlah dia seperti tawanan perang. Dia harus bekerja dulu, baru dia mendapatkan hak. Anak kecil harus digituin, tapi bukan suruh kerja, bukan. Maksudnya ajarin anak kita itu, misalnya buang air sendiri, cebok sendiri, makan sendiri, belajar membaca, dikasih sambil diiming-imingin. Jangan kagak ada tugas dikasih aja. Nanti udah remaja, jadikanlah anakmu itu sahabat, kata Sayyidina Ali.
Jadi sama anak itu biar bersahabat. Kalau anaknya udah gedean dikit, udah remaja. Dulu Imam Ali Simtuduror itu mengatakan, kalau ayahku sedang makan permen, aku ambil dari mulutnya. Kalau aku sedang makan permen, ayahku ngambil juga dari mulutku. Jadi sama anak itu bersahabat. Nanti sudah dewasa, jadikanlah anak kita itu penasehat. Jadi anak juga harus dimintai pendapat. Itu ajaran dari Sayyidina Ali. Annal mala, bahwasanya harta matrukun liwarisin, itu akan ditinggalkan liwaris, bagi ahli waris. Ahli waris bukan yang mewariskan, tapi orang yang dapat warisan ya. Wa musabun bihadisin, wa musabun, dan akan diazab bihadisin, atau wa musabun, dan akan dibagi-bagikan. Musab itu maknanya ditimpa ya, terkena. Wa musabun, dan akan dibagi-bagikan bihadisin, dengan orang yang mengucapkan, orang yang nyebut. Makanya dalam ilmu obyekan, Bang Mansur habis dapat obyekan 100 juta, dapat dengar wajib itu dikasih. Wajib nanu uang dengar, warisan aja begitu. Warisan ini kalau ada uang dengar dapat, tapi disebutnya asobah, uang sisa. Kalau ada sisa jangan manyun. Wa musabun bihadis an yakuna zuhduhu, hendaklah ini terusan dari hakikun ya, dan sudah semestinya, hak sudah menjadi kewajiban. Di sini terusan sekarang, an yakuna, hendaklah ada zuhduhu, zuhudnya itu orang yang sudah mengerti, fiha, di dalam dunia itu, di dalam hal tersebut, dalam urusan dunia, aqwa min raghbatihi, zuhudnya harus lebih kuat daripada harapan. Zuhudnya lebih kuat dari harapan. Begini, kalau kita ngobyek, kita harus pikirkan pahitnya dulu, baru manisnya. Jadi kita harus memikirkan 80% gagal, suksesnya 20. Ini jangan kebalik, sukses 80, gagal 20. Ngajak temen jor-joran, ngopi sono sini, dapat kagak main. Bini ngomel. Betapa banyak orang bercerai gara-gara urusan obyekan, banyak. Lagi lingkaran setan, gandain duit masih ada aja, perasaan tuh beritanya gandain duit. Kirain udah punah kali, masih ada juga. Padahal Dimas Kanjeng udah ditangkap, masih ada lagi ternyata. Ntar alasannya ada aja, tapi yang ini lain. Yang ini lain aja terus. Kalau yang ini orangnya dia ada ininya, ada wiridnya. Dia muridnya sana, terus aja tuh ada aja alasan perasaan kalau urusan gitu-gitu. Jadi kalau urusan dunia, kita harus tahu bahwa gagalnya lebih besar daripada suksesnya. Nanti kalau emang gagal, udah emang begitu dunia. Tapi kalau sukses, alhamdulillah, begitu kan enak begitu. Tahu-tahu rekening masuk, perasaan ini dari mana ya? Oh itu yang dulu, wah kan alhamdulillah enak gitu. Nggak ditebak-tebak, tahu-tahu ada, benar ya? Yang enaknya begitu. Yang di Arab-Arabnya betul datang. Jadi jangan ngarep banget. Tuh. Jadi harusnya zuhudnya lebih kuat daripada berharap. Itu dunia. Ya. Jadi kalaupun tidak dapat, ya sudah, kita udah siap. Tuh. Kalau dapat, alhamdulillah. Wa tarkuhu aktsaru min talabihi, dan meninggalkan dunia harus lebih banyak daripada mencari. Jadi setiap kita mencari dunia, kita harus siap-siap meninggalkan. Tuh, ibarat kita main ular kobra, kitanya siap nih mainin dia, tapi kita juga harus punya pikiran bahwa dia juga akan matok kita. Tuh.
Jadi ketika dia bergerak kita udah siap, jangan terpesona. Ingat gak film itu tuh, Kung Fu Kids, tahu nggak? Waktu si anak kecil melihat kobra, orang lagi silat, depannya kobra. Kata anak kecil, itu orang silat belajar sama kobra. Kata gurunya, rezekikan kamu kebalik, kamu salah lihat, itu kobra yang ngikutin si pesilat. Ngerti nggak maksudnya? Itu filosofis, ya. Jadi kitalah yang mengendalikan kobra tersebut, jangan kita yang ngikutin kobranya. Walaupun pada awalnya kita ngikutin, tapi lama-lama kita harus bawa itu dunia itu untuk kita, jangan terus-terusan. Nanti al-hakumut takasur hatta zurtumul atau mati gitu. Ya. Wal hadi asyar ayyataba'ad wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iya kan. Pasal depan itu tentang pekerjaan ya. Jadi ada pekerjaan yang makruh. Pekerjaan yang dibenci nanti ada. Ya. Seperti mengobati orang, kemudian membekam. Ada pekerjaan yang enggak bagus. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa lana innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.